قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita mengisi hidup kita dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tidak diragukan lagi, ini adalah termasuk kenikmatan yang luar biasa. Dan saya katakan termasuk keutamaan istimewa, karena tidak semua orang dikaruniai nikmat seperti ini, istiqomah melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangan, khususnya ketaatan menghadiri majelis ilmu. Itu majelis yang di dalamnya dikaji Al-Quran dan hadis, majelis yang di dalamnya dikaji perkara yang halal dan yang haram, majelis yang di dalamnya dikaji tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini majelis yang mulia. Dan majelis atau perkumpulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkumpulan majelis ilmu. Jadi majelis itu, perkumpulan itu banyak macamnya, banyak modelnya. Ada perkumpulan bisnis, ya kan? Ada perkumpulan geng, ada perkumpulan ibu-ibu, ya kan? Itu kalau ibu-ibu berkumpul, pembahasannya biasa lain. Iya. Nah, di sana ada perkumpulan yang di dalamnya dikaji Al-Quran dan hadis, dikaji halal dan yang haram, dikaji nama-nama dan sifat Allah, perkara yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan diri kita dari neraka, yaitu majelis ilmu. Tidak diragukan lagi, majelis ilmu adalah majelis yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Masjid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di permukaan bumi ini adalah masjid. Jadi kita dikumpulkan di saat yang sama oleh Allah di tempat yang paling dicintai dan di majelis yang paling dicintai, subhanallah. Jadi terkumpul dalam satu waktu dua keutamaan. Taib, para ikhwan dan akhwat dan jamaah sekalian, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai, kita hadirkan niat kita, hati kita datang ke masjid ini untuk apa? Ini yang utama. Dan ini penentu kita dapat pahala atau tidak dari niat kita. Pahalanya sedikit atau banyak, jadi tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyat. Dalam hadis yang sahih, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Tergantung dari sisi sah dan tidaknya, tergantung dari sisi besar dan kecilnya suatu pahala, tergantung niatnya. Nah, ini hendaknya kita perhatikan hati kita. Terkadang seorang itu dengan niatnya dapat satu pahala. Jadi beramal niatnya cuma dapat satu pahala, karena niatnya cuma itu. Kadang orang dalam satu amalan bisa mendapatkan 2 pahala, 3 pahala dan seterusnya. Jadi sesuai dengan niatnya. Jadi kita hadirkan niat kita, evaluasi kita evaluasi niat kita. Kita datang ke sini untuk apa? Paham di sini ya, ikhwan? Nah, ini yang kita harus perhatikan. Nah, dari sinilah pahala kita besar atau kecil.
Nah, datangnya kita di majelis ini, kalau kita gabungkan niat kita maka pahalanya jadi banyak juga. Kalau kehadiran kita ke majelis ini, tujuan yang pertama untuk sholat maghrib berjamaah, dapat pahala sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita hadirkan niat kita lagi untuk mendatangi majelis ilmu, dapat lagi pahala majelis ilmu. Dengan tujuan lagi bergabung, bermajlis, berkumpul bersama saudara-saudara seiman, maka ini pahala yang lain. Subhanallah. Jadi dengan satu amalan ini kita lakukan, dapat banyak pahala kita. Jadi tergantung niat. Sama seperti dagang, jualan cari nafkah, orang bisa cuma dapat satu pahala, tergantung niatnya. Tapi kalau dia banyakkan niatnya, dia hadirkan, saya jualan dengan niat menafkahi istri dan anak, dapat pahala itu dia. Kemudian saya berjualan ini atau kerja ini dengan niat membantu kaum muslimin, atau jualan minyak wangi, jualan buku, daripada orang susah-susah jauh, jalan jauh, kirim jauh-jauh, mending datang ke sini. Nah, ini tujuannya membantu kaum muslimin, dapat pahala membantu kaum muslimin dengan satu amalan. Tinggal dia kiaskan niat-niat yang lain, dia hadirkan niat-niat yang baik yang lain. Jadi tergantung niatnya. Termasuk ini majelis kita ini. Jadi dapat pahala dan sedikit tergantung niat kita. Dari sisi banyak sedikitnya, sah dan tidaknya dari niat kita. Taib ya ikhwan. Dan kita ucapkan terima kasih kepada para panitia yang andil sehingga terlaksananya majelis ini. Kemudian kita ucapkan terima kasih juga kepada ikhwan sekalian dan akhwat yang hadir di majelis ilmu. Karena dengan hadirnya kalian tentu kajian ini bisa berjalan. Kalau tidak ada yang hadir, bagaimana bisa berjalan? Jadi itu kita ucapkan terima kasih. Semoga perkumpulan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghapus dosa-dosa kita. Karena amalan kebaikan itu bukan hanya dapat pahala tapi menghapus dosa. Ini kita hadirkan. Jadi ketika beramal dapat pahala, menghapus dosa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu bisa menghapus dosa. Jadi menghapus dosa bukan cuma istighfar, amalan kebaikan. Jadi amalan baik, sholat 5 waktu itu, duduk di majelis ilmu bisa menghapus dosa-dosa kita. Karena dosa kita ini terus berjalan. Kita manusia ya ikhwan, manusia, kesalahan terus kita lakukan. Nah, Allah telah membuka lebar pintu-pintu kebaikan yang dengannya dosa kita itu diampuni. Di antaranya amalan-amalan kebaikan ini. Selain istighfar, bertobat, amalan kebaikan yang kita lakukan ini juga menghapus dosa, termasuk wudu. Wudu itu di setiap tetesan terakhir dosa kita diampuni. Masya Allah. Allah buka pintu lebar ini sebab-sebab yang dengannya kita diampuni dosa kita, termasuk majelis dulu di majelis ilmu ini. Siapa yang mendoakan kebaikan dan pengampunan? Malaikat. Jadi selama orang di majelis ilmu, para malaikat yang mendoakan rahmat dan pengampunan. Ini datang susah-susah datang sama orang soleh, minta didoakan, ya kan? Ini kita datang ke majelis ilmu saja, yang mendoakan siapa? Malaikat. Malaikat doanya makbul, malaikat tidak bikin dosa. Beda dengan manusia, terkadang doanya tidak dikabulkan karena dosa yang dia tunggangi. Taib, kajian kita malam ini insya Allah sedikit menjelaskan tentang hadis 3 sifat. Siapa yang mendapatkan sifat ini pada dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi tidak perlu dipertanyakan hadis ini sahih atau tidak. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, itu sudah cukup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tayyib, ini kita hadirkan juga dalam hati kita, yang sedang kita baca, kita dengar ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan manusia biasa. Karena Nabi Muhammad itu tidaklah berkata kecuali
wahyu, hendaknya kita pasang telinga kita, mudah-mudahan kita dapat berkah, dapat rahmat. Kalau dengar hadis dapat berkat, dapat rahmat, dapat ilmu. Begitu juga Al-Quran kalau kita dengar. Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 perkara, man kunna fihi, siapa saja, man kunna fihi, siapa saja. Jadi umum di sini, mau baik laki-laki, perempuan, baik yang kaya, baik yang miskin, semuanya akan mendapatkan keutamaan ini. Kapan? Wajada halawatal iman, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini perlu kita catat. Yang pertama, baik catat dengan tulisan atau dengan ingatan. Jadi yang kuat ingatannya bisa dengan ingatan. Karena ada sebagian ikhwan ingatannya kuat. Dan ini terlihat ketika tidak ada kertas di depannya. Kenapa ketawa? Taib. Insyaallah. Sifat yang pertama atau perkara yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, perkara yang kedua, dia tidaklah mencintai seseorang, dia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Perkara yang kedua. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da in anqadhahu Allahu minhu. Dia benci, dia tidak suka kembali kepada kekufuran. Kembali kepada kekufuran. Termasuk di dalam kekufuran ini kemaksiatan. Karena kufur itu ada 2, kufur akbar dan kufur asgor. Kufur akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur asgor itu maksiat, dosa besar. Jadi dia tidak suka, membenci ayyauda fil kufur, untuk kembali kepada kekufuran, kemaksiatan, kembali kepada alam yang gelap, bahasa kita kejahiliaan, ba'da in anqadhahu minhu, setelah Allah menyelamatkan dia dari kegelapan tadi, dari kekufuran, dari kegelapan kemaksiatan. Sudah Allah beri hidayah, Allah beri hidayah mengenal sunnah, memperbaiki diri, sholat 5 waktu, datang hadir di kajian, berusaha meninggalkan maksiat. Nah, ini. Dan dia tidak suka untuk kembali lagi kepada kemaksiatan yang pernah dia tunggangi sebelumnya dan kekufuran. Kama yakrahu ayyul qafinnar, sebagaimana dia tidak suka dilempar ke dalam api. Sebagaimana dia tidak suka dilempar ke dalam api. Siapa yang mau suka dilempar ke dalam api? Tidak ada yang mau. Tak usah dilempar. Kasih menyala kompor, tes tangan taruh di atas kompor itu. Ada api menyala. Apalagi dilempar ke dalam api. Sebagaimana dia tidak suka, membenci untuk dilempar ke api, seperti itu pula dia tidak suka untuk kembali ke maksiat yang pernah dia lakukan, kembali kepada kegelapan yang pernah dia lakukan, kekufuran yang pernah dia lakukan. Nah, ini 3 perkara yang hendaknya kita catat baik-baik, kita ingat, kemudian kita implementasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini bukan pembatasan. Dan seperti itu kebiasaan Rasulullah ketika menyampaikan sesuatu, nasihat, kadang beliau menyebutkan bilangan. Ada 3. Siapa yang ada pada dirinya maka dia termasuk orang munafik. Ada 4. Apa ini pembatasan? Tidak. Masih ada sifat-sifat yang lain. Seperti itulah mengajar
Kalau kita kelompokkan, kita sebut begitu, orang mudah hafal, mudah ingat. Ini fungsinya. Jadi fungsinya ini bukan membatasi. Paham ya? Bukan membatasi. Wa illa di sana masih ada sebab-sebab yang lain, perkara yang lain yang menyebabkan seorang itu lezat dalam keimanan. Beriman itu dia merasa apa? Manis. Iya. Baik, wa illa ini sudah poin besar ini, 3 ini. Yang pertama apa ya ikhwan? Siapa yang masih ingat tadi? Saya sebut. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya dia lebih cintai daripada selain keduanya. Baik, dari hadis yang mulia ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Menunjukkan bahwasanya keimanan itu memiliki rasa manis. Iman itu memiliki rasa manis, lezat, nikmat. Ada rasa manis dia. Nah, ini akan dirasakan manisnya dalam beriman ini orang yang mengamalkan 3 perkara tadi itu. Orang yang mengamalkan 3 perkara tadi itu. Ada rasa manis iman ini. Jadi kalau kita selama beragama ini tidak merasakan manisnya iman, berarti ada yang salah itu. Iya, evaluasi lagi, perbaiki, tata lagi kita hati kita ini. Ditata lagi, ada yang salah sehingga tidak merasakan manisnya dalam beriman. Manisnya dalam melaksanakan amalan. Sholat 5 waktu kadang tidak angkat takbir, Allahu Akbar, salam biasa. Seperti perbuatan biasa, ya kan? Nah, ini tidak merasakan manisnya dalam beribadah, dalam sholat, dalam zikir, tidak merasakan manis, tenang. Wallahi manis, indah itu, manis, enak dalam beribadah itu. Kemudian pertanyaan, kenapa kita ketika beramal, ketika beriman, melaksanakan ketaatan, meninggalkan larangan ini tidak merasakan nikmat, tidak merasakan manis? Karena ada penyakit dalam hati kita, ada penyakit. Ini yang jadi masalah, ini masalahnya yang menghalangi kita merasakan lezat dalam beriman. Penyakit sama seperti makanan. Jadi makanan itu walaupun enak, lezat, kalau tubuh kita sakit kira-kira enak masuk? Tidak enak. Tapi kalau kita sehat, makanan enak masuk, ya kan? Enak masuk. Nah, begitu juga beriman. Kalau beriman ini, iman Islam yang kita anut ini kita tidak rasakan sebagai suatu kenikmatan, sebagai sesuatu yang manis, berarti hati kita penyakit, ada sakit itu. Terus gimana caranya? Bersihkan hati, sembuhkan hati supaya merasakan manisnya iman. Bersihkan hati, sembuhkan hati dari penyakit tersebut. Apa yang bisa menyembuhkan hati kita? Dengan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan bertobat, dengan banyak belajar terus, amalkan apa yang kita tahu, tinggalkan larangan, banyak beramal. Mungkin di awal perkara kita masih belum merasakan, itu langkah awal. Sholat kadang masih dipaksa-paksa, itu langkah awal. Terus, bikin terus, sampai memang kita sampai pada suatu titik merasa lezat. Ya, jangan ini saya tidak pernah merasa lezat beribadah ini. Sholat tidak pernah merasa lezat. Kalau begitu tak usah sembahyang, tak usah sholat. Untuk apa sholat? Sholat biasa saja. Jangan seperti sebagian orang, ada kelompok mengatakan apa? Kalau tidak tahu DP hakikat, DP DP isi, tidak ada guna itu sembahyang itu. Percuma ngoni itu sembahyang, ngoni tidak tahu DP isi. Cuma kulit. Ada yang seperti itu kan? Ajaran-ajaran tarekat itu cuma kulit ngoni, harus tahu isi. Kalau saya tahu DP isi baru bisa tembus ke alam lain. Tapi kita katakan jangan remehkan kulit. Buah itu kalau tidak ada kulitnya jadi busuk isinya. Nah, itu hati-hati. Meremehkan kulit berbahaya.
isinya jadi busuk nanti kalau tanpa kulit. Taib. Sampai di mana tadi? Merasakan apa tadi? Kita kembali kepada Allah dengan istighfar, banyak beramal. Terus kita paksa diri kita untuk beramal, beribadah. Begitu juga dosa, kita paksa diri kita untuk meninggalkannya. Nanti insya Allah kita akan, kita terbiasa dengan itu. Nanti pada suatu titik nanti, ya terus kita lakukan, kita akan merasakan lezat. Jangan di awal perkara kita sudah tinggalkan gara-gara tidak merasakan nikmat. Jangan. Kita tahu diri kita berpenyakit, tetap makan. Sama seperti orang sakit, ya kan? Makan tidak enak, tak usah makan. Tak usah makan berarti mati, ya kan? Nah, jangan, tetap makan, ya kan? Walaupun tidak enak karena ini sakit kan, tetap makan terus supaya bisa hidup. Begitu juga beribadah, walaupun tidak rasa nikmat dalam beribadah, itu langkah awal, terus saya beribadah, terus saya. Insya Allah kita akan merasakan nikmat, insya Allah. Dan ini yang utama, 3 perkara ini yang menyebabkan iman kita merasakan lezat dalam beriman, lezat dalam beribadah. Memeluk Islam ini jadi sejuk, hati jadi damai, beriman enak. Ya. Baca Al-Quran jadi lezat, jadi manis terasa. Sholat, zikir. Ini sebagian tidak. Sholat, kalau sholat masa dikit imam, bukan cuma manis, ini dia rasa pahit. Ya masuk kalau tawar, ya kan? Kalau tawar masih mendingan, tapi kalau dia rasa pahit pas sembahyang, nah, so itu tadi ada apa namanya? Terlihat secara lahiriah. Taib, apa yang pertama yang menyebabkan iman itu jadi manis? Kita rasakan. Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selain keduanya. Ini yang kita usahakan, upayakan. Bagaimana kita lebih mencintai Allah daripada yang selainnya. Bagaimana kita lebih mencintai Nabi Muhammad daripada yang selainnya. Ini yang kita upayakan. Kalau kita sudah bisa upayakan ini, kita dapatkan, insya Allah terasa lezat di dalam beriman. Paham ya ikhwan? Bagaimana, apa yang kita tempuh untuk bisa cinta kepada Allah? Apa yang bisa kita tempuh untuk bisa cinta kepada Allah? Bertobat. Coba siapa yang tahu? Antum kalau tidak mengenal sesuatu, bisa antum cintai sesuatu itu? Tidak bisa. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak cinta. Berarti antum harus kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Nah, bagaimana mengenal Allah? Lewat nama dan sifatnya. Itu, pelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tadaburi, pelajari, begitu tahu arti-artinya tiap nama-nama Allah itu Asmaul Husna dan sifat-sifat yang lain, baru tadaburi. Hayati. Itu akan wallahi memunculkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling apa namanya? Bagus dalam pengenalan, untuk supaya kita lebih mengenal Allah dengan nama dan sifatnya. Wa illa ada cara yang lain, yaitu dengan tadabbur alam. Nah, ini yang ditempuh oleh orang-orang apa sufi, ya jalan-jalan, ya rihla kesana kemari, tadabbur alam, dengan alasan apa? Dengan niat apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya tadabbur, tafakur. Dan Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatun liulil albab. Sesungguhnya pergantian siang dan malam, penciptaan, ada proses penciptaan langit dan bumi, ada tanda-tanda kekuasaan, peringatan bagi orang yang berakal. Ini juga akan memunculkan rasa cinta. Kalau kita tadabbur, apa tujuan Allah menciptakan langit ini? Kita lihat sesuatu yang Allah ciptakan yang indah-indah, menunjukkan bahwasanya Dia maha indah. Tapi yang paling bagus, ya paling bagus untuk kita lebih mengenal Allah adalah lewat nama dan sifatnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman
Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal 99, mempelajari maknanya dan mengamalkan dalam kehidupannya. Banyak makna yang terkandung nama-nama Allah itu, terkandung sifat di situ. Itu dia amalkan dalam kehidupannya. Contoh maksud mengamal nama Allah seperti apa? Allah itu memiliki sifat apa? Nama apa? Ar-Rahman. Membuat kita apa? Kalau kita tahu Allah itu Maha Rahmat, Maha kasih sayang, membuat kita Allah itu membuat kita Allah itu Syadidul Iqab, Maha keras siksaannya. Tumbuh rasa takut, itu maksudnya diamalkan sesuai dengan nama yang makna yang terdapat dalam nama tersebut. Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Kita membanyak minta rizki, minta apa saja yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu itu Allah itu Ar-Razzaq, Maha banyak memberi rizki. Dan kiaskan ke nama-nama yang lain, kiaskan ke nama-nama yang lain. Nah ini dalam hadis. Jadi siapa yang menghafalnya, mengamalkan mengamalkan kandungan maknanya, dia akan masuk surga, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi ini kita harus tahu, harus belajar nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita kalau punya kelebihan harta, kita beli buku-buku yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, tafsir Asmaul Husna. Jangan di rumah cuma perjalanan ulama, perjalanan sahabat, perjalanan cuma manusia ini. Iya bagus, supaya cuma zat yang menciptakan kita ini kenapa tidak ada di rumah gitu. Ya kan? Siapa yang lebih layak untuk kita pelajari gitu. Untuk lebih layak kita tahu siapa dia, karakteristik yang dia miliki seperti apa, sifatnya seperti apa. Allah yang lebih layak. Ya kan? Zat yang kita cinta, yang menciptakan alam semesta ini, yang memberi rezeki kepada kita, yang mengatur dan seterusnya, yang menerima tobat kita, yang Maha memaafkan dan seterusnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu untuk mendatangkan kecintaan kepada Allah, supaya kita cinta kepada Allah dengan mempelajari nama-nama dan sifatnya dan mentadabburi. Itu syarat mutlak itu. Kita tidak akan cinta kepada Allah kalau kita tidak tahu siapa Allah. Sebagian besar orang cuma mencukupkan diri dengan pengetahuan umum tentang Allah. Allah itu pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Semua orang tahu seperti ini. Tapi apakah pernah ada kajian yang lebih dalam lagi untuk tafakur, tadabbur, ya, tentang nama-nama dan sifat Allah ini? Contohnya kita tahu Allah itu Maha Penyayang. Cuma Maha Penyayang lewat gitu saja. Nah, kalau kita hayati, kita tadabburi, Allah Maha Penyayang. Kemudian kita bandingkan dengan makhluknya. Paham ini ikhwan? Kita bandingkan. Orang saja memiliki sifat penyayang, pemurah, dermawan, pasti hati kita akan terpaut sama orang itu kan. Kita puji, senang kita. Hati kita akan jatuh cinta sama orang itu. Dermawan, ya kan, ringan tangan, banyak membantu orang, bermuka cerah, banyak memaafkan, ya kan. Kemudian apalagi penyayang dan seterusnya, sifat-sifat yang baik, antum akan cinta kepada orang itu, ya kan. Ya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan Allah? Penyayangnya Allah tidak ada yang bisa menandingi. Tapi kenapa hati kita cuma terpaut dengan keindahan yang ada sama makhluk, sementara hati kita tidak terpaut dengan keindahan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Nah, ini kita banding-bandingkan seperti ini. Ini namanya tafakur, tadabbur. Sehingga kita ini mengenal betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Contoh lagi, kalau seorang itu lebih dia cintai orang tuanya daripada orang lain. Kecintaan dia kepada orang tuanya melebihi daripada orang lain. Kenapa? Karena orang tua itu yang melahirkan dia,
yang mendidik dia, yang memberikan nafkah, ya kan, mengayomi, kemudian menjaga, diberi kasih sayang, ya kan. Makanya cintanya lebih besar kepada orang tuanya, ya kan. Kemudian kita bandingkan kepada Allah. Siapa yang lebih banyak kebaikannya, ibumu atau Allah Subhanahu wa taala? Kenapa hati kita masih hanya seperti itu loh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, ada orang baik sering membantu kita, ya kan? Sering perhatian dengan kita, dia membantu kita. Kita mungkin lewat itu orang, mari Pak, ya kan? Mau bikin yang sesuatu yang dia tidak suka, kita sungkan, ya kan? Mari. Tapi kenapa dengan Allah? Lewat ayat-ayatnya cuma dianggap kayak radio rusak, ya kan? Ada ancaman dianggap biasa. Ancaman bagi orang yang melakukan dosa ini, ancamannya ini dianggap biasa, ya kan? Orang yang melakukan pahala seperti ini, amalan seperti ini, pahalanya seperti ini dianggap biasa oleh kita. Lewat begitu saja. Sementara makhluk, ya kan, kita merasa malu darinya kalau dia banyak berbuat baik kepada kita, ya kan? Rasa takut kepadanya kalau dia mungkin memiliki sesuatu yang menakutkan. Nah ini, jadi tadabbur seperti ini akan mengajak kita untuk mengenal Allah sehingga muncul rasa cinta. Jadi di antara nama Allah itu ada nama yang memunculkan rasa cinta. Ada nama Allah yang memunculkan rasa takut, rasa malu, ya kan? Rasa harap. Nah, kemudian memunculkan orang bagaimana dia banyak meminta kepadanya seperti Ar-Razzaq. Yang semua nama-nama Allah itu kaitannya dengan kehidupan kita. Erat kaitannya dengan kehidupan kita. Paham di sini, ikhwan? Nah, salah satu contoh kenapa Allah menciptakan dosa. Menciptakan orang yang berbuat dosa. Menciptakan iblis. Jawabannya apa? Kembali ke nama-nama Allah sudah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Nah, karena Allah Maha Pengampun, untuk mewujudkan ini nama Allah Pengampun ini, Allah harus menciptakan orang yang melakukan dosa. Dia tidak heran orang, kenapa Allah bikin kesalahan, bikin orang bikin ini, ada apa pancuri, ada tukang ini, korupsi apa. Surah. Kembali, Allah itu Maha Pengampun. Sengaja Allah ciptakan itu supaya nanti dia bertobat, sehingga Allah terima tobatnya, itu Allah Maha Pengampun. Paham di sini? Nah, seperti itu. Jadi kembali ke nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan mengajak kita untuk cinta kepada Allah, rindu berjumpa dengan Allah, takut kepada Allah, banyak berharap kepada Allah, rasa malu yang tinggi kepada Allah. Jadi kita tidak cukup waktu kalau kita bahas satu persatu nama-nama dan sifat Allah. Tinggal kalau kita punya waktu baca sendiri. Baca sendiri. Itu para ulama banyak menulis tentang nama-nama atau tafsir Asmaul Husna. Supaya kita tahu ini siapa yang zat yang kita sembah selama ini. Makanya ya ikhwan, kenapa kadang ada ikhwan yang atau akhwat yang dulunya kajian, semangat hijrah datang ke masjid, kajian datang ke kajiannya. Setelah itu pulang balik. Ada banyak cerita. Hafalan mulai masuk juz 29 hafalan. Sering dijadikan imam. Ya, sekitar sana. Setelah itu apa? Sudah tidak muncul ke masjid, tidak sholat lagi. Tidak sholat lagi. Dengar-dengar baru main gitar. Nah ini baru main apa? Ini kenapa ya kawan? Kesalahan dalam belajar, cuma semangat, ikut-ikutan, bid'ah, sesat, ini apa ini haram, riba haram. Dia tidak, sementara dirinya belum mengetahui siapa itu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat-sifat Allah. Ya kan? Nah, begitu terjerumus ke dalam dosa, mungkin satu masih bisa dia balik. Tapi kalau bikin terus, dia bikin terus masuk setan. Percuma ente ini bertobat, habis tobat ente bikin lagi ini dosa. Ya kan? Percuma antum tobat. Antum bikin tobat, bikin lagi, tobat, bikin lagi, tobat, bikin lagi. Bermain ini. Allah tidak mau ampuni. Akhirnya tidak balik-balik. Tidak mau bertobat kepada Allah. Nah ini gara-gara apa? Kurangnya ilmu tentang Allah. Kalau dia tahu bahwasanya Allah itu Maha Pemaaf, ya kan? Walaupun dosa kita bikin 1000 kali dosa yang serupa,
Allah tetap buka pintu maafnya. Allah itu Tawwab, Maha Pemaaf. Selama nafas masih di kandung badan, jangan putus asa. Ya kan? Kadang ada setan masuk, percuma bertobat. Kenapa? Bikin dosa. Misalnya ada orang yang punya penyakit sering nonton film apa? Film yang tidak senonoh misalnya. Nonton, habis itu tobat istighfar. Tengah malam lagi sendiri tiada bikin klip. Habis itu istighfar lagi. Aduh, itu kadang setan masuk. Percuma ente ini membawa main ente tobat. Allah tidak mampu ente ini. Akhirnya lama-lama setan bisik terus, dia tidak mau lagi bertobat kan? Bikin dosa terus. Ini jangan sampai seperti ini. Karena sedikitnya ilmu tentang Allah, tentang nama dan sifat Allah, akhirnya seperti ini. Jangan. Putus asa itu termasuk dosa besar. Putus asa dosa besar. Merasa aman dari azab Allah dosa besar juga. Jangan sampai merasa aman dari azab Allah. Paham di sini ikhwan? Putus asa dari azab, dari rahmat Allah termasuk dosa besar. Merasa aman dari azab Allah dosa besar. Maksudnya merasa aman apa? Ketika kita terjerumus dalam dosa, kita merasa tidak ada azab. Iya kan? Ada yang seperti ini. Tidak ada azab. Ini saya sobekeng ini tidak ada juga azab turun. Paham? Tidak ada azab. Merasa aman seperti ini termasuk dosa besar. Paham ya ikhwannya? Orang yang beriman kalau dia terjerumus tidak lama-lama. Bikin dosa tidak lama. Nah, namanya kadang iman turun tuh, terjerumus. Nah, Masya Allah. Pertanyaan? Ya. Baik, jadi itu ya ikhwan. Yang pertama, ada yang lain cuma mungkin kita dibatasi oleh waktu. Jadi kita pelajari itu nama-nama dan sifat Allah. Kemudian tadabur, kita banding-bandingkan. Sehingga itu akan mengantar kita untuk cinta kepada Allah. Kita tahu siapa Allah. Tadabur. Nah, kemudian dan yang paling penting juga pelajari kaidah Ahlus Sunnah dalam memahami nama dan sifat Allah. Jangan sampai belajar tadabur akhirnya lari-larinya ke Mu'tazilah. Belajar Asmaul Husna lari-larinya ke Asy'ariyah. Belajar Asmaul Husna lari-larinya ke Maturidiyah. Ini orang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Jangan sampai. Tetap lazimi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami Asmaul Husna. Kemudian yang berikutnya apa? Sudah masuk azan belum? Belum ya? Kemudian yang kedua apa ya ikhwan? Supaya memuncul mencintai seseorang karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah. Apa maksudnya mencintai seseorang karena Allah? Coba Muhammad Ujang. Yang antum pahami mencintai seseorang karena Allah itu seperti apa? Antum yang ditanya, coba. Mencintai seseorang karena Allah seperti apa? Masya Allah. Jadi mencintai seseorang karena Allah, kita cintai orang tersebut karena dia mengamalkan sesuatu yang Allah cintai. Dia sholat 5 waktu, kita cintai karena Allah mencintai orang yang sholat 5 waktu. Dia meninggalkan dosa, kita cintai orang itu meninggalkan dosa karena Allah suka dengan orang yang meninggalkan dosa. Dia banyak bertobat kepada Allah, kita cintai orang itu karena Allah mencintai orang yang banyak bertobat. Seperti itu. Dia mencintai misalnya ahwat yang pakai hijab karena Allah memerintah dan mencintai wanita yang pakai hijab. Berarti dia mencintai seseorang karena Allah. Dia membenci seseorang juga karena Allah. Kenapa? Karena orang ini melakukan maksiat, melakukan dosa, tidak sholat apalagi. Tidak sholat ini dosa besar. Sholat 5 waktu. Dia benci orang itu karena tidak sholat. Nah, ini berarti dia membenci karena Allah. Itu namanya. Orang yang seperti ini, cinta dan bencinya dia ikatkan dengan ridho Allah. Apa yang Allah cintai dia cintai, apa yang Allah benci dia benci. Dia akan merasakan manisnya iman. Manis. Dia akan rasakan. Tapi kalau dia mencintai karena dunia, membenci karena dunia, karena nafsu, hawa nafsu, karena urusan pribadi, ini dia tidak akan cintai. Saya suka orang ini karena banyak doi. Itu kan? Saya suka orang ini karena
banyak membantu saya. Artinya karena banyak membantu saya, bukan karena amalan soleh yang dia lakukan. Beda itu. Paham ya ikhwan? Nah. Saya suka dia ini karena begini dan seterusnya dan urusan dunia ini. Jadi sukai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika orang itu melakukan amalan yang Allah sukai, kita sukai orang itu. Nah. Jadi awsaqu urul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab. Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi membenci itu perkara yang disyariatkan, membenci. Membenci orang yang Allah benci, kita benci orang kafir karena Allah membenci orang kafir. Innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai, tidak menyukai. Allah membenci orang kafir. Kita benci kekufuran karena Allah membenci kekufuran. Jadi perkara cinta dan benci ini jangan sampai hilang dari kita. Benci, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang liberal. Berhadapan dengan kekufuran, kemaksiatan, kesesatan, oh tidak apa-apa. Apa ini tidak apa-apa ini? Ya kan? Tidak boleh seperti ini. Kita kalau kekufuran ya kita harus benci. Kafir ya kita harus benci. Benci bukan berarti berbuat zalim nanti. Paham ini? Benci ketemu langsung tampeleng, jangan. Ya benci karena orang ini melakukan sesuatu yang Allah benci, yang Allah tidak suka. Itu maksudnya. Itu akan merasakan lezatnya iman. Kemudian yang terakhir apa? Yang ketiga, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran. Setelah Allah beri hidayah, mengenal sunnah, Allah beri hidayah dari yang tadinya kafir masuk Islam, dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran. Tidak suka kembali kepada kemaksiatan, alam-alam yang buruk yang lain yang dia lakukan, kegelapan, itu dia tidak suka. Orang akan merasakan manisnya iman seperti ini, lezat. Dulunya suka apa? Matanya kelayapan balia-balia yang span-span. Iya, balia-balia pala-pala Manado atau apa. Iya. Begitu kenal sunnah dia kekang nafsunya, dirinya untuk tidak melihat, dia akan merasakan lezatnya beriman. Menundukkan pandangan itu akan membuat hati bersinar. Iman itu punya sinar, punya cahaya. Tinggal DP cahaya itu besar dan kecil sesuai kadar keimanan dia itu. Nah, cahaya yang dari keimanan ini akan terpancar di keluar. Ada yang terpancar mata, perbuatan, lisan, itu akan melihat. Kelihatan orang yang tidak beriman dari lisannya, iya kan? Nah, kelihatan dari matanya. Nah, kelapa yang semua dilihat, ditengok semua, dinazar semua, iya. Yang haram-haram, mulut keluar nih tahu apa yang keluar, semua makhluk-makhluk hidup disebut kalau lagi marah. Ini iman apa ini, iya kan? Jadi akan terpancar keimanan yang ada di dalam hatinya, itu cahaya dari perbuatannya, lisannya, telinganya, seperti itu. Iya, ini ada cahaya dia, cahaya. Yang ketiga, jadi orang kalau berusaha mengekang dirinya, hawa nafsunya dari berbuat dosa, dia akan merasakan manisnya iman. Terus dia jaga bersabar. Kunci dari ini semua bersabar. Makanya pahala bersabar Allah tidak ukur. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mengganjar, memberi pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitungan. Kenapa? Sabar tidak ada hitungan. Sabar dari meninggalkan maksiat, sabar dari mengamalkan perintah Allah, sabar dari musibah yang Allah berikan. Orang seperti ini pahalanya sangat besar. Baik. Kita cukupkan sampai di sini, ikhwan. Azan dulu atau kita baca pertanyaan? Azan dulu, azan. Sudah waktunya ya. Baik, kita baca pertanyaan. Ustadz, bagaimana sikap seorang muslim menghadapi wabah penyakit virus? Penyakit virus corona sekarang ya? Sikap kita ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Allah. Kemudian berdoa kepada Allah agar
menjauhkan penyakit-penyakit seperti ini dan penyakit yang berbahaya lainnya. Kita berdoa kepada Allah supaya tidak terkena penyakit yang berbahaya. Tawakal, sandarkan harapan kepada Allah, tak usah takut karena semua itu kan dari Allah. Kalau Allah mau, Allah tidak akan Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, sekarang banyak sekali tempat kajian, majelis ilmu di mana-mana. Apa semua majelis ilmu bisa kita duduki? Maksudnya kita hadir ya? Ya tidak semua majelis bisa dihadiri. Dilihat siapa pengajarnya, pengajarnya itu yang penting. Kalau pengajarnya bermanhaj Ahlus Sunnah ya duduk. Kita duduk. Kalau dia bermanhaj Ahlus Sunnah, bermanhaj salaf, kita duduk. Kalau tidak jangan. Kalau antum memaksakan duduk itu spekulasi namanya. Ya kan? Bahaya ini kalau kita apalagi tidak jelas ini ustadz ini yang ngajar ini akidahnya seperti apa, ini jangan. Spekulasi tidak bisa. Karena ini berkaitan dengan surga dan neraka, berkaitan dengan akidah, amalan. Salah ambil guru habis. Iya. Ini kita perhatikan, kita tanya. Kalau kita tidak tahu, tanya sama yang tahu. Apa pengajarnya tersebut bermanhaj Ahlus Sunnah atau tidak. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, manakah yang lebih bagus, kitab ensiklopedia Asmaul Husna atau tafsir Asmaul Husna? Dua-duanya bisa dibaca ini. Mana yang bagus tinggal dilihat metode penyusunannya, siapa yang menulisnya dilihat. Asmaul Husna, ensiklopedia Asmaul Husna sama seperti tafsir karena dia menjelaskan makna dari Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan panjang umur panjang dan mendakwahkan tauhid. Amin. Ustadz, saya ingin meminta masukan dan saran untuk mengatasi penyakit apa ini? Penyakit kubur. Penyakit apa terakhir? Oh, futur, masya Allah. Mengatasi penyakit futur. Ya Allah. Hampir tidak ada orang yang selamat dari futur ini kan. Walaupun orang yang dikenal punya ilmu punya ini, tetap futur ada. Cuma jangan sampai futur dalam perkara yang bermaksiat. Kalau futur yang tadinya sholat sunnah terus, kemudian berkurang, itu masih ringan. Paham ya? Tapi kalau futur sudah bikin dosa, ya kan? Futur tanpa botol misalnya itu. Ahwat futur buka jilbab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ya Allah ya Rabbi, ini berlindung kita. Futur tetap menghinggapi seseorang yang beriman. Tapi sebaik-baik orang yang futur adalah ketika futurnya masih di atas sunnah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, masih di atas sunnah, bukan di atas dosa, maksiat, kebid'ahan, kesyirikan, kesesatan. Taib. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Termasuk ini yang kita tempuh usaha, ada sebab. Sesuatu yang terjadi tentu ada sebab. Nah, sebabnya ini yang kita tanggulangi. Iya. Paham ya ikhwan? Nah, ada sebab yang harus kita tempuh supaya tidak futur. Di antaranya apa? Terus berteman dengan orang yang soleh. Terus menghadiri majelis ilmu walaupun berat. Paksa diri. Itu langkah awal. Paksa diri. Baku dapat dengan orang yang soleh. Jauhi orang yang buruk, orang-orang yang tidak bagus, orang yang senang bikin maksiat, dosa, orang yang banyak lalai, jangan. Allah sudah peringatkan dalam Al-Quran. Suruh dijauhi. Suruh dijauhi orang yang lalai hatinya dari mengingat kami. Dalam Al-Quran. Jadi dijauhi teman-teman. Ini berbahaya, penyakit. Teman itu punya pengaruh yang sangat kuat. Cari teman yang baik. Iya. Begitu juga teman pendamping hidup, cari yang soleh, soleha, supaya itu nanti ya, tiap hari kita berteman kan.
bercengkrama, itu butuh. Kalau seperti itu soleh dua-dua, yang satunya soleh masih ada yang bisa menyetir insya Allah, yang mengingatkan. Kalau dua-duanya sotoleh, selesai urusan, selesai, ya kan? Jadi berusaha cari teman, kemudian dipaksa diri untuk datang ke majelis, karena di majelis itu ada penyemangat, siraman rohani, bukan cuma tambahan apa wawasan. Yang tadinya kita lalai jadi teringat. Wallahi banyak faedahnya majelis ilmu. Dipaksa diri untuk datang ke majelis ilmu, dipaksa diri, walaupun kita terjerumus ke dalam dosa. Antum suatu saat lemah iman, bikin dosa, jangan berlama-lama di dosa situ ya. Balik, istighfar kepada Allah. Ada bisikan percuma anak ini tak usah ya. Setan itu. Iya, bisikan-bisikan supaya kita ini terus bikin dosa ya. Kembali kepada Allah dan paksa diri untuk berteman dengan orang soleh, saling mengunjungi, kemudian ke majelis ilmu. Insya Allah. Lihat teman-teman yang soleh saja itu kadang sudah membuat hati kita senang, terpancing untuk beribadah. Itu penting teman. Kemudian diantaranya juga apa? Mempelajari apa? Asmaul Husna, belajar ilmu Asmaul Husna, kenali siapa Allah, siapa orang yang kita taati selama ini, siapa orang yang kita tinggalkan maksiat karenanya selama ini, siapa, kita harus tahu siapa Allah itu. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, zat yang maha bijaksana dan seterusnya. Apakah boleh mengambil kebaikan semua sama orang yang berdakwah dan membuang keburukannya? Apa ini subhat Ustaz? Maksudnya ambil baiknya buang buruknya, ambil baiknya buang buruknya. Ini maksudnya. Sudah kaedahnya kalau ahlu sunnah duduk majelis, kalau tidak ya jangan ambil ilmu. Kalau bukan ahlu sunnah jangan ambil ilmu sama orang itu, bahaya. Ilmu agama maksudnya. Iya, tidak boleh, berbahaya, spekul namanya itu. Ustadz, bagaimana hukumnya memberi sesuatu tersebut pemiliknya adalah orang kafir? Contohnya makan di restoran ternama yang pemiliknya adalah orang kafir, yang katanya uang tersebut keuntungan yang disalurkan ke Israel militer apa ini dan lain-lain. Artinya sumbang, beli Unilever, sumbang satu peluru. Tahu saya dengar yang begitu. Apa? Nabi Muhammad biasa, Nabi Muhammad transaksi dengan orang kafir, tidak ada Rasul. Ini sumbangan untuk menghantam kaum muslimin, tidak. Masalah ekonomi, orang punya masing-masing punya kebutuhan. Tidak ada boikot ini seruan boikot ini, jangan. Tetap belanja kalau memang butuh ya belanja. Itu menyiksa diri namanya. Pepsodent, akhirnya tidak ada Pepsodent apa? Mobil yang lain, yang merek lain. Ini menyiksa diri, jangan. Ustaz, mohon nasihatnya, apakah ana termasuk dalam kufur kecil apabila ana bermaksiat lalu bertobat kemudian mengulangi tersebut? Ini bisikan setan. Tidak, ini kufur kecil tidak. Paham ya? Kalau bikin maksiat, tobat, bikin maksiat, tobat lagi, bikin maksiat, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai setan bosan menggoda kita. Paham ya ikhwan? Ada itu ulama didatangi oleh orang. Ya Syekh, saya ini bikin dosa. Kira-kira Allah masih mengampuni dosa apapun? Tetap Allah ampuni. Bertobat, tobat. Datang lagi kedua kalinya, ketiga kalinya, ya Allah, ya Syekh, dosa yang sama saya bikin lagi. Tobat. Pulang lagi dia bertobat, kemudian terjerumus ke dosa yang sama, datang ke saya. Ya Syekh, saya bikin dosa yang sama. Apa yang saya lakukan? Tobat. Kata itu orang, ya Syekh, sampai kapan saya begini? Sampai setan bosan. Paham di sini ikhwan? Sampai setan bosan menggoda. Bertobat, saya bertobat. Paham di sini ikhwan? Jadi kalau terjerumus, tobat. Lemah lagi iman, bikin dosa, ingat lagi, tobat lagi kepada Allah. Tobat insya Allah. Senang saya dalam kebaikan orang tobat. Allah suka orang yang bertobat. Paham ini? Allah itu tawwab, maha banyak menerima tobat. Artinya apa? Orang walaupun bikin dosa terus, kalau dia bertobat kepada Allah, Allah suka orang itu. Karena memang Allah, tujuan Allah bikin orang yang melakukan dosa supaya dia bertobat, dan itu yang Allah suka. Paham di sini ikhwan? Tapi jangan tobat rica-rica. Tobat rica. Jangan, tobat betul.
Nah, ada orang seperti itu. Dia menyadari kekurangan dirinya, akhirnya terjerumus. Setelah dia sadar, dia kembali kepada Allah, bertobat. Karena suatu hari lagi imannya turun, terjerumus lagi. Ya, itu tidak bisa diingkari manusia. Terjerumus lagi, akhirnya sadar lagi, tobat kembali kepada Allah. Terjerumus lagi, ya terus saja. Pokoknya tobat kepada Allah. Jangan sampai terus bikin dosa sehingga tidak tobat. Ini bahaya kalau dia tidak mau tobat. Selama orang masih mau bertobat adalah kebaikan. Jangan bosan. Bagaimana agar terhindar dari fitnah wanita Ustaz? Kadang anak tahan, kadang juga anak tergoda. Fitnah wanita Ustaz. Ya Allah, semudah-mudahan kita terhindar dari fitnah wanita. Ini fitnah paling besar. Fitnah paling besar. Ya, antum bertobat kepada Allah, istighfar, berusaha menjauhi sarana-sarana atau penyebab yang menyebabkan kita terfitnah. Sarana, sesuatu itu kan ada sebabnya. Sesuatu ada sebabnya. Nah, yang menjadi penyebab ini yang antum hindari. Yang antum hindari sarana yang bisa menyebabkan ke saya. Paham di sini, ikhwan? Jangan. Tergoda antum sering-sering chattingan misalnya, itu berarti penyebabnya. Ya, hapus semua. Tutup akun kalau perlu, ya. Iya. Mana Don? Ada Don? Tidak ada. Apakah boleh nikah beda manhaj? Beri saran untuk saya Ustadz agar tidak salah pilih pasangan. Nikah boleh. Kalau dari sisi sah, ya sah saja walaupun beda manhaj selama beriman, selama tidak kafir. Paham di sini, ikhwan? Dari sisi sah. Cuma nanti berbahaya. Kenapa? Kalau orang yang sudah bermanhaj salaf nikah sama yang bermanhaj bukan manhaj salaf, ini dikhawatirkan dia akan, ya bagus kalau yang bermanhaj salaf ini yang mempengaruhi. Orang itu imma dia terpengaruhi atau dipengaruhi, terwarnai atau mewarnai. Jadi pilih yang sama-sama supaya bagus. Tapi bukan syarat sah, ya. Bukan syarat sah nikah. Biar beda manhaj, nikahnya sah. Cuma yang kita ceritakan ini afdolnya, utamanya seperti apa? Utamanya satu manhaj, biar sejalan. Hukum ormas, organisasi masyarakat. Taib, apa pertanyaan lagi nih? Ustadz, tolong sebutkan dalil tentang putus asa adalah dosa besar. Putus asa adalah dosa besar. Wa may yaqnatu min rahmatillahi illal qaumul kafirin illal qaumil kafirin. Wa may yaqnatu min rahmatillahi illal qaumul kafirin. Illal qaumul kafirin. Dalam surat apa itu saya lupa. Nanti dicari lafaz seperti itu dalam surat apa. Tidaklah orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Dalam ayat yang lain orang yang zalim. Kecuali orang kafir atau orang yang zalim. Ini menunjukkan dosa besar. Ancaman orang yang putus asa, orang kafir, sifat orang kafir berarti dosa besar. Bismillah Ustadz, apa makna sekufu dalam mencari suami istri? Sekufu itu diukur dari apa? Sekufu dari agama. Kufu itu ada perincian dalam bab pernikahan. Kalau yang belajar fikih, ada kufu yang menyebabkan sah dan tidaknya, ada kufu yang sekedar afdol saja. Termasuk semanhaj. Itu masuk kufu, cuma kufu bukan sah dan tidaknya, cuma afdol. Paham ini? Kalau sah dan tidaknya seperti beda agama, sama agama. Kalau beda tidak sah. Paham ya, ikhwan? Taib, sama beda jenis. Pahamin, kalau sesama jenis tidak sah. Paham ya? Ustadz, bagaimana menurut pandangan Ustadz ikhwan dan akhwat yang sering chattingan? Ini sering chattingan, penyakit ini. Ya, penyakit nih, chatting untuk apa chatting? Apa kabar ukhti? Sudah sholat malam belum? Ini setan ini. Tahu saya saling bekasih nasihat apa jangan, chattingan ini setan itu. Yang ketiga setan. Sampai tengah malam kamu iya Al-Quran Allah berfirman apa ini dua-dua dengan tujuan nasihat ini setan. Yang ketiga setan.
Jangan. Ahwat yang baik dia hindari. Ikhwan yang baik dia hindari. Kalau ada yang chatting-chattingan begini, baik niat nasihat apa tujuannya nasihat, ini berarti yang tidak baik. Jangan diikuti seperti ini. Jangan kawin dengan ikhwan seperti ini atau ahwat seperti ini. Paham ya? Ada bukan cuma ikhwan ya. Ada ahwat mancing-mancing. Chatting, lagi ngapain, akhi? Saya ini sementara di hotel lagi sendiri. Ada seperti ada ikhwan yang cerita dia di chatting sama ahwat. Isinya begitu. Saya ini lagi sendirian di hotel, ada kerjaan apa maksudnya? Ya Allah. Jadi bukan cuma ikhwan yang seperti itu, ahwat. Itu ahwat tidak baik seperti itu. Iya. Jangan. Kalau saya harus nasihati, jangan, setan itu, biarkan saja. Suruh nasihat sama orang lain. Paham ya ikhwan? Ya kecuali ada urusan bisnis, dia jualan barang misalnya, tanya barang harganya berapa ya, itu tidak ada masalah. Ada kepentingan tuh. Jualan-jualan kue dia kan tanya. Iya, tapi jangan makan pinggir. Iya. Ada yang makan pinggir. Taib. So, boleh komat ini? Masuk waktu taib. Kita cukupkan ya ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat ya ikhwan. Yang terakhir, mudah-mudahan dosa kita diampuni di majelis ini, insyaallah derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dengarkan bisa memberikan manfaat kepada kita. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله